Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih 5, Bapak Wildan Mupasir MPD. Tak lupa kepada teman-teman kelas PAI semester 6A. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi ke-7 yang berjudul Ahli Waris Nasabiyah dan Sababiyah. Kelompok 10 beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya Siti Sarah Putri, kemudian Triani, kemudian yang ketiga Pak Taufik. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah orang yang berhak memperoleh harta waris yang hubungan kekeluargaannya dengan al-muwaris atau dengan orang yang memberi warisan, orang yang meninggal, timbul karena memiliki hubungan darah atau keturunan. Di sini terdapat 21 orang yang mendapat warisan, 21 orang ahli waris nasabiyah, terdiri dari 13 kelompok laki-laki dan 8 kelompok perempuan. Adapun kelompok laki-laki, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dan anak laki-laki, dan seterusnya ke atas. Ketiga bapak, keempat kakek dari bapak, kelima saudara laki-laki sekandung, keenam saudara laki-laki sebapak, 7 saudara laki-laki seibu, 8 laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 10 paman sekandung, 11 paman sebapak, 12 anak laki-laki paman sekandung, dan 13 anak laki-laki paman sebapak. Adapun kelompok perempuan, yaitu yang pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ketiga ibu, keempat nenek dari garis ibu, kelima nenek dari garis bapak, keenam saudara perempuan sekandung, ketujuh saudara perempuan sebapak, kedelapan saudara perempuan seibu saja. Kemudian ahli waris nasabiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu furu'ul mayit, yang kedua usulul mayit, dan yang ketiga itu al-hawashi. Furu'ul mayit adalah keturunan orang yang meninggal dunia. Adapun kelompok furu'ul mayit yaitu pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, ketiga cucu laki-laki dari anak laki-laki dari garis cucu laki-laki dari garis laki-laki, kemudian keempat cucu perempuan dari garis laki-laki. Yang kedua usulul mayit. Usulul mayit adalah ahli waris leluhur al-muwaris. Yang termasuk usulul mayit yaitu pertama bapak, kedua ibu, kemudian ketiga kakek dari garis bapak, dan kemudian yang keempat nenek dari garis ibu. Kemudian yang ketiga al-hawashi. Al-hawashi adalah ahli waris kelompok samping, yaitu saudara, paman beserta anak mereka masing-masing. Yang termasuk kelompok ini, yang pertama saudara laki-laki sekandung, kedua saudara perempuan sekandung, kemudian ketiga saudara laki-laki seayah, keempat saudara perempuan seayah, kelima saudara laki-laki seibu, keenam saudara perempuan seibu, ketujuh paman, kedelapan bibi, kesembilan keturunan dari mereka masing-masing, yaitu keturunan dari paman dan bibi. Mungkin sekian pemaparan materi ahli waris nasabiyah dari saya. Kemudian pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Triani, yaitu tentang ahli waris sababiyah, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Taufik, yaitu bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris karena
adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Apabila suami meninggal dunia, maka istri jandanya menjadi ahli waris. Demikian pula jika istri meninggal dunia, maka suami menjadi ahli warisnya. Kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris ditentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12, yaitu yang artinya, dan bagimu suami istri 1/2 dari harta yang ditinggal oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Kemudian suami istri dapat saling mewarisi apabila memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, perkawinan mereka sah menurut syara, yakni dengan akad perkawinan yang dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Yang kedua, masih berlangsungnya hubungan perkawinan mereka. Maksud dari masih berlangsungnya hubungan perkawinan mereka yaitu hubungan perkawinan mereka berlangsung sampai dengan salah satu di antara mereka meninggal dunia. Yang kedua, ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, istri dalam keadaan menjalani talak razi. Sebab selama istri dalam masa iddah talak razi, hubungan perkawinan mereka dianggap masih berlangsung atau belum putus. Sebab selama istri dalam masa iddah talak razi, hubungan perkawinan mereka dianggap masih berlangsung atau belum putus, serta suami dapat kembali rujuk kepada istrinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan tanpa harus dengan kerelaan istrinya dan tidak dengan akad perkawinan yang baru. Demikian pula antara suami tidak dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang dalam keadaan talak bain, baik masih dalam masa iddah maupun setelah selesai masa iddahnya. Begitu pula sebaliknya, sebab sejak dijatuhkan talak bain itu, sejak saat itu pula putuslah hubungan perkawinan mereka. Suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan kerelaannya dan harus dengan mengadakan akad perkawinan yang baru. Demikian yang disepakati para ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya di sini anggota dari kelompok 10 bagian tugas fikih yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Wildan Mupasir MPD. Saya di sini berjumlah 3 orang dari kelompok 10 makalah fikih yang berjudul ahli waris nasabiah dan juga ahli waris sababiah. Perkenalkan, kami anggotanya Triani, kemudian saya sendiri Taufik dan juga Siti Sarah Putri. Mungkin sebagian makalah ini telah dijelaskan oleh rekan saya, dan saya di sini kebagian menjelaskan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris nasabiah dan juga ahli waris sababiah. Nah, teman-teman yang saya hormati, ternyata ahli waris nasabiah itu ada beberapa golongan yang diterima dengan ahli waris nasabiah ya. Yang pertama itu kira-kira ada 13 golongan. Yang pertama adanya anak perempuan. Kemudian golongan yang kedua anak laki-laki.
kemudian yang ketiga cucu perempuan, kemudian yang keempat cucu laki-laki, kemudian yang kelima ibu, yang keenam nenek, kemudian yang ketujuh bapak, kemudian yang kedelapan kakek, yang kesembilan saudara perempuan kandung, yang kesepuluh saudara perempuan sebapak, yang kesebelas saudara seibu, yang kedua belas saudara laki-laki kandung, yang ketiga belas saudara laki-laki sebapak. Teman-teman yang saya muliakan dan saya hormati, untuk anak perempuan itu sebagai salah satu ahli waris nasabiah itu digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu mendapatkan setengah. Nah, kriterianya jika seorang diri dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Kemudian yang kedua mendapatkan 2/3 bagian dari hartanya itu jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga itu menerima sisa jika bersama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bahwa bagian untuk tiap anak laki-laki adalah 2 kali bagian untuk setiap anak perempuan. Nah, untuk yang kedua itu golongan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu dibagi menjadi 2 bagian, 2 golongan. Yang pertama, jika hanya ada 1 atau beberapa anak laki-laki tanpa anak perempuan. Kemudian yang kedua itu jika anak laki-laki bersama-sama dengan anak perempuan, maka mereka menerima seluruh harta peninggalan. Nah, yang ketiga itu adanya golongan cucu perempuan. Bagian untuk cucu perempuan itu digolongkan ataupun di dalam kategori 4 jenis. Yang pertama itu mendapatkan setengah jika seorang diri dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki. Yang kedua itu mendapatkan 2/3 ya, jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama anak perempuan. Yang ketiga itu menerima sisa jika bersama dengan cucu laki-laki dan dengan ketentuan bahwa bagian untuk setiap cucu laki-laki adalah 2 kali bagian untuk cucu perempuan. Yang ketiga itu mendapatkan ataupun yang keempat itu mendapatkan 1/6 bagian atau 2/3 jika bersama dengan anak perempuan tunggal dan tidak bersama cucu laki-laki. Nah, kemudian untuk golongan yang keempat itu adalah cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki itu ketentuannya adalah mirip dengan ketentuan anak laki-laki. Dan dasar hukum yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 11. Kemudian itu golongannya adalah seorang ibu. Nah, ibu termasuk seorang ahli waris dari golongan ashabul furuk dan juga dapat dihijab hirman oleh ahli waris manapun. Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah ibu kandung dari si mayit ataupun yang meninggal ataupun yang telah meninggalkan harta warisan, dan tidak termasuk ibu angkat, ibu tiri ataupun mertua. Itu golongannya untuk ibu itu mendapatkan 1/6 ya. Kemudian yang kedua itu mendapatkan 1/3 jika tidak bersama orang-orang yang disebutkan pada bagian yang tadi di atas ya. Kemudian nenek. Nah, nenek dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama nenek sahihah ya, mohon maaf, yaitu setiap nenek yang dihubungkan dengan nasabnya dengan si mayit oleh perempuan. Yang kemudian yang kedua nenek gairu adalah disebut dengan nenek fasidah, yaitu perempuan yang dihubungkan dengan si mayit oleh seorang laki-laki di antara 2 perempuan, seperti ibu dari bapaknya. Ibu nenek gairu solihah termasuk ahli waris golongan zawil ahram. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan nenek adalah bagian diterimanya warisan adalah 1/6 dengan syarat tidak ada ibu. Yang kemudian untuk yang selanjutnya untuk nomor 7 itu adanya golongan bapak. Bapak menerima warisan dengan 3 jalan.
Yang jalan pertama mendapatkan 1/6. Ini diperoleh bapak jika si mayit memiliki keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Agak ribet ya teman-teman. Kemudian yang kedua mendapatkan 1/6. Dalam hal ini berarti bapak bersatu sebagai ashabul furud dan sekaligus asabah. Kemudian mendapatkan asabah ataupun sisa. Bapak menerima sisa jika si mayit tidak memiliki keturunan. Kemudian yang ke-8 itu adanya golongan kakek. Kemudian seperti halnya nenek, kakek juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama kakek sahih dan kedua kakek gairu. Yang ke-9 saudara perempuan, ya teman-teman. Secara ringkas bagian yang diperoleh saudara perempuan kandung dari harta peninggalan ada 4. Yang pertama mendapatkan setengah jika seorang dan tidak bersama dengan saudara laki-lakinya. Kemudian yang kedua itu mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama dengan saudara laki-laki. Yang kemudian yang selanjutnya yang nomor 10 kita percepat ya teman-teman. Saudara perempuan sebapak 4, maksudnya saudara perempuan sebapak. Kemudian yang ke-11 itu saudara seibu ya teman-teman. Yang ke-12 itu saudara laki-laki kandung. Kemudian yang ke-13 ataupun yang terakhir itu saudara laki-laki kandung. Kemudian yang ke-13 ataupun yang terakhir itu teman-teman adalah saudara laki-laki sebapak. Nah, kemudian untuk ahli waris bagian-bagian yang terakhir itu adalah ahli waris sababiyah. Nah, ahli waris sababiyah itu ada beberapa golongan ya. Yang pertama istri ya. Istri sebagai salah seorang ahli waris golongan ashabul furud. Asabiyah istri memiliki fardu, memiliki 2 jenis golongan. Maaf. Yang pertama mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian yang nomor 2 itu jenisnya dari seorang istri itu mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan jika anak laki-laki atau perempuan maupun cucu anak laki-laki atau perempuan dari keturunan anak laki-laki. Mohon maaf ya bila penjelasan dari saya kurang jelas ataupun berbelit-belit. Yang kemudian yang selanjutnya itu adanya golongan dari suami. Suami juga memiliki 2 jenis ya. Yang pertama mendapatkan 1/4 bagian ya teman-teman jika tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan maupun cucu laki-laki dan ataupun perempuan, sama seperti istri tadi ya. Yang kemudian yang nomor B-nya yang kedua itu mendapatkan 1/8 jika anak laki-laki atau perempuan maupun cucu laki-laki atau perempuan dari keturunan anak laki-laki. Mohon maaf ya teman-teman bila penjelasan saya kurang jelas ataupun terbelit-belit ataupun membuat kalian bingung. Selebihnya kita nanti akan bahas bareng-bareng. Terima kasih atas kontribusi dari kalian ataupun juga telah memberikan kepada saya waktu untuk menjelaskan tugas dari makalah yang kami buat. Sekali lagi semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.